الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Persaudaraan Muhajirin dan Ansyar adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada masa Nabi Muhammad setelah hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Peristiwa ini menandai awal terbentuknya masyarakat Muslim yang kuat dan bersatu di Madinah, yang kelak menjadi pondasi bagi negara Islam yang pertama. Berikut adalah penjelasan yang lengkap mengenai peristiwa tersebut. 1. Latar belakang hijrah. Hijrah terjadi ketika Nabi Muhammad dan para pengikutnya menghadapi tekanan berat dari kaum Quraisy di Mekah. Banyak Muslim di Mekah mengalami penyiksaan, pembokotan, dan penganiayaan karena keyakinan mereka. Oleh karena itu, Nabi Muhammad memutuskan untuk berhijrah ke Madinah, yang saat itu dikenal sebagai Yatsrib, setelah menerima undangan dari para pemimpin suku di Madinah yang tertarik pada ajaran Islam. Di Madinah, terdapat dua kelompok besar, suku Aus dan Khazraj yang selama ini terlibat konflik. Namun, melalui diplomasi Nabi Muhammad, kedua suku ini berhasil diperdamaikan, dan mereka, bersama dengan orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah, menyambut kaum Muslim yang hijrah dari Mekah, dikenal sebagai Muhajirin. 2. Muhajirin dan Ansyar. Muhajirin adalah para sahabat dan pengikut Nabi Muhammad yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka meninggalkan harta benda, keluarga, dan kampung halaman demi mempertahankan iman mereka kepada Allah dan mengikuti perintah Nabi Muhammad. Ansyar adalah penduduk Madinah, baik dari suku Aus maupun Khazraj, yang menerima kaum Muhajirin dengan tangan terbuka. Mereka memiliki peran penting dalam membantu para Muhajirin untuk beradaptasi dan memulai kehidupan baru di Madinah. 3. Konsep persaudaraan, mu'akhah. Setibanya di Madinah, Nabi Muhammad melakukan langkah-langkah untuk membangun persatuan dan solidaritas di antara kaum Muslim. Salah satu langkah terpenting adalah mengadakan MUAHah, atau Ikatan Persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansyar. Nabi Muhammad mempersaudarakan masing-masing satu orang Muhajirin dengan satu orang Ansyar. Hal ini bukan hanya bentuk persaudaraan spiritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang sangat penting. Contohnya, seorang Ansyar akan membantu Muhajirin dengan menyediakan tempat tinggal, berbagi makanan, dan bahkan menawarkan sebagian dari harta atau tanah mereka. Persaudaraan ini juga meliputi tanggung jawab moral dan material, sehingga Muhajirin tidak merasa terasing atau kehilangan identitas mereka setelah meninggalkan Mekah. Beberapa pasangan terkenal dari persaudaraan ini, antara lain Abu Bakar Ash-Shiddiq dengan Harijah bin Zaid, Umar bin Khattab dengan Utbah bin Malik, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Salah satu kisah terkenal dalam persaudaraan ini adalah ketika Sa'id bin Rabi menawarkan separuh hartanya dan salah satu istrinya untuk dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf. Tetapi Abdurrahman menolak dengan hormat dan lebih memilih untuk memulai bisnisnya sendiri. 4. Hikmah dan tujuan MUAHah. Tujuan dari persaudaraan ini sangat luas, antara lain membangun solidaritas. Kaum Muhajirin dan Ansyar disatukan dalam ikatan persaudaraan yang sangat erat, tanpa memandang asal-usul atau latar belakang ekonomi. Ini adalah langkah penting dalam membangun masyarakat Islam yang inklusif dan egaliter. Memperkuat keuangan dan ekonomi. Banyak dari Muhajirin datang ke Madinah dalam keadaan miskin setelah meninggalkan semua harta benda mereka di Mekah. Persaudaraan ini membantu mereka untuk membangun kembali kehidupan ekonomi mereka. Menyatukan umat. Melalui persaudaraan ini, perbedaan suku, kelas, dan status sosial menjadi tidak relevan. Semua bersatu di bawah bendera Islam, dan ikatan keimanan menjadi lebih kuat daripada ikatan darah atau suku. 5. Piagam Madinah. Sebagai bagian dari upaya untuk membentuk masyarakat yang harmonis, Nabi Muhammad juga memprakarsai Piagam Madinah, Mitsak al-Madinah, yang merupakan perjanjian sosial dan politik antara berbagai kelompok yang tinggal di Madinah, termasuk Muslim, Muhajirin dan Ansyar, serta kaum Yahudi.
Piagam ini menetapkan hak dan kewajiban masing-masing kelompok serta aturan umum untuk menjaga ketertiban di kota. Ini adalah salah satu konstitusi tertulis pertama dalam sejarah dan memperkuat gagasan bahwa persatuan dan keadilan adalah pondasi masyarakat Islam. 6. Dampak jangka panjang. Persaudaraan Muhajirin dan Ansyar memiliki dampak jangka panjang yang signifikan dalam sejarah Islam. Terciptanya masyarakat yang solid. Persaudaraan ini membantu menciptakan masyarakat Muslim yang solid, sehingga mereka mampu menghadapi tantangan eksternal, seperti ancaman dari Quraisy dan musuh-musuh lainnya. Landasan negara Islam. Persaudaraan ini juga berperan dalam membangun pondasi negara Islam yang pertama di Madinah, yang dikelola dengan prinsip-prinsip keadilan, persatuan, dan solidaritas. Teladan bagi umat Islam. Peristiwa ini menjadi teladan penting bagi umat Islam tentang bagaimana membantu sesama Muslim yang membutuhkan, terutama dalam konteks pengungsi atau orang-orang yang terpinggirkan. Kesimpulan. Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansyar adalah salah satu contoh terbaik dari solidaritas dan persatuan dalam sejarah Islam. Langkah yang diambil oleh Nabi Muhammad untuk mempersaudarakan dua kelompok ini tidak hanya berfungsi untuk mengatasi masalah sosial ekonomi, tetapi juga membentuk ikatan spiritual yang kuat di antara mereka. Persaudaraan ini menjadi salah satu fondasi penting dalam perkembangan masyarakat Islam di Madinah, yang akhirnya mengubah sejarah dunia Islam di kemudian hari.